Bayangkan seorang polwan muda, cantik, dan seksi, berambut panjang, tanpa hijab, menyusup sendirian ke sarang mafia manusia di Kamboja. Dengan hanya pistol tersembunyi dan nyali yang luar biasa, ia menghadapi kekejaman sindikat internasional yang memperdagangkan perempuan dan anak-anak. Tapi siapa sangka, justru perempuan inilah yang mengobrak-abrik jaringan gelap itu dari dalam. Siapakah dia? Bagaimana ia bisa menyamar hingga ke titik paling berbahaya? Dan apa yang harus ia korbankan untuk menyelamatkan mereka yang tak bersuara? Jangan berkedip, cerita nyata yang terinspirasi dari kisah agen lapangan ini akan membakar adrenalinmu sejak detik pertama. Namanya Bribda Rani Savitri, polwan muda berusia 24 tahun yang tak pernah absen jadi pusat perhatian. Dengan wajah cantik berdarah campuran dan rambut panjang bergelombang yang selalu dibiarkan tergerai, ia tampak lebih seperti model majalah daripada anggota satuan reserse. Tubuhnya tinggi semampai, proporsional, dan selalu tampak memesona dalam seragam ketatnya. Tapi di balik penampilan seksinya, Rani adalah polisi tangguh dengan dedikasi luar biasa. Ia bukan hanya cantik, tapi juga cerdas dan berani. Suatu malam, sebuah dokumen rahasia mendarat di mejanya. Laporan intelijen tentang sindikat Kamboja yang diduga menjalankan perdagangan manusia di Jakarta. Informasi ini mencengangkan, namun juga membangkitkan semangatnya. Tak menunggu komando, Rani langsung menawarkan diri untuk menyamar. Ia tahu tugas ini berisiko tinggi, tapi ia tak peduli. Ini bukan sekadar penugasan, tapi panggilan jiwa yang menuntut keberanian seorang perempuan muda seperti dirinya. Penugasan dimulai dengan penyamaran. Rani berbaur di lingkungan kelas bawah dan klub malam sebagai Nadine, nama samaran yang ia pilih sendiri. Setiap malam, ia berdandan layaknya wanita malam, dengan eyeliner tebal, gaun ketat, dan sepatu hak tinggi yang menambah kesan menggoda. Rambut panjangnya ia biarkan terurai, menggoda siapa saja yang memandang. Dengan kamera tersembunyi di liontin kalung dan alat perekam di beranya, Rani merekam setiap percakapan penting. Ia berhasil mendapatkan akses ke bar mewah tempat para perekrut sindikat berkumpul. Salah satu pria asing, berkebangsaan Kamboja, mulai tertarik padanya. Lelaki itu dikenal dengan nama Si Macan Hitam, tokoh berpengaruh dalam sindikat tersebut. Rani tahu, jika ia berhasil mendekatinya, maka jalan menuju pembongkaran jaringan ini akan terbuka lebar. Tapi langkahnya harus hati-hati. Sekali saja ia salah gerak, nyawanya bisa melayang tanpa sempat melapor ke markas. Suatu malam, Rani diajak ke villa pribadi milik Macan Hitam di pinggiran kota. Malam itu, ia mengenakan gaun hitam bludru dengan belahan tinggi, menyamarkan pistol kecil yang diselipkan di paha. Wajahnya tenang, tapi dadanya berdebar kencang. Di villa itulah ia pertama kali menyaksikan langsung aksi jual beli manusia. Para perempuan muda digiring seperti barang, ditawar oleh tamu-tamu asing dengan angka fantastis. Salah satu gadis tampak ketakutan, matanya memohon pertolongan. Hati Rani bergetar, tapi ia harus tetap memainkan perannya. Ia tersenyum saat pria Kamboja itu memegang pinggangnya dan mengajaknya duduk di pangkuannya. Sambil menahan jijik, ia terus merekam perbincangan mereka. Pria itu mulai mabuk dan membuka informasi tentang jaringan di Bangkok dan Phnom Penh. Rani menyimpan semuanya dalam ingatannya, sambil menunggu waktu yang tepat untuk mengirimkan koordinat kepada tim. Dalam waktu 3 minggu, Rani berhasil menyusup lebih dalam kelingkaran dalam sindikat. Ia berpura-pura menjadi perekrut baru, menawarkan talenta lokal ke para pelaku. Ia membuat profil-profil palsu gadis muda sebagai umpan. Dalam pertemuan itu, ia tampil makin menggoda dengan pakaian terbuka, tak jarang memperlihatkan belahan dada untuk mengalihkan perhatian para mafia yang lengah saat berbicara. Tapi di balik gaya beraninya, Rani tetap profesional. Ia menyembunyikan mikrofon kecil di bawah wig panjang yang ia kenakan untuk mengubah penampilannya. Ia mulai dipercaya, bahkan diundang dalam pertemuan elit yang membahas jalur penyelundupan ke luar negeri. Rani mencatat semuanya dalam kepala. Namun ia sadar, kecurigaan mulai muncul. Seorang wanita dari dalam jaringan memperhatikannya terus-menerus. Rani harus cepat. Ia tidak bisa menunggu lebih lama. Jika ketahuan, semua upaya akan sia-sia dan nyawanya bisa jadi taruhan. Hari penggerebekan ditetapkan pada malam Sabtu. Tim khusus dari Mabes Polri dan bantuan dari Interpol sudah siaga penuh di titik-titik strategis. Rani bertugas memberi sinyal langsung dari dalam markas sindikat.
Malam itu, ia tampil memukau dengan gaun merah darah dan lipstik senada. Rambut panjangnya dibiarkan mengalir liar di bahunya, menambah kesan glamor yang menipu. Saat pesta berlangsung dan transaksi dimulai, Rani masuk ruang utama sambil membawa clutch berisi pemancar sinyal. Saat pria Kamboja itu lengah, Rani menekan tombol kecil di cincin jari manisnya, sinyal aktif. Beberapa detik kemudian, suara ledakan kecil terdengar dari pintu belakang. Tim khusus menyerbu masuk, mengagetkan semua orang. Dalam kekacauan itu, Rani menunjukkan identitasnya dan menodongkan pistol ke kepala salah satu pemimpin sindikat. Tak ada rasa takut. Malam itu, Bribda Rani jadi legenda, pahlawan tanpa topeng. Setelah penggerbekan malam itu, berita tentang pengungkapan sindikat Kamboja menjadi viral. Nama Rani Savitri menghiasi layar televisi dan media sosial. Disebut sebagai poluan muda pemberani yang menyamar sendirian selama berminggu-minggu. Namun, bukan pujian yang ia kejar. Baginya, keberhasilan menyelamatkan puluhan perempuan dari jerat perdagangan manusia jauh lebih berarti daripada sorotan publik. Meski begitu, tekanan juga datang. Banyak pihak yang merasa terganggu dengan keberhasilan Rani, termasuk oknum internal yang diam-diam terlibat. Ia mulai mendapat ancaman misterius melalui pesan singkat dan surat tanpa nama. Bahkan motor pribadinya sempat dirusak saat diparkir di kantor. Rani tidak gentar. Ia mulai mencurigai bahwa sindikat ini belum sepenuhnya runtuh. Ada pihak-pihak lain yang masih bergerak di balik layar, dan ia merasa bahwa keberhasilannya hanyalah permukaan dari jaringan besar yang tersembunyi. Maka ia memutuskan, ini belum selesai. Komandan tim investigasi memperingatkannya untuk mundur sejenak dan beristirahat. Namun Rani menolak. Ia tahu terlalu banyak. Ia menyimpan catatan digital penuh bukti dan dokumen penting yang belum sempat dianalisis tim. Dalam diam, ia mempelajari jaringan tersebut lebih dalam, menandai nama-nama asing yang tak muncul dalam laporan resmi. Salah satu nama mencolok adalah Keo Chanfit, pria asal Phnom Penh yang dikenal sebagai dalang utama sindikat regional. Pria ini tak pernah terlihat langsung dalam bisnis gelap, tapi jejak uang mengarah padanya. Rani merasa ia harus menyusup lagi. Kali ini lebih jauh dan lebih berbahaya. Ia mulai merancang penyamaran baru, lebih ekstrim. Dengan paspor palsu dan identitas sebagai model freelance asal Indonesia, ia bersiap menuju Kamboja untuk menyusup ke pusat jaringan. Rambut panjangnya kini dicat coklat terang, tubuhnya dibalut pakaian mencolok, dan senyum mematikan di wajahnya menyembunyikan api dendam yang menyala. Perjalanan menuju Phnom Penh bukan sekadar tugas. Itu adalah pertarungan hidup dan mati. Rani tiba di sana sebagai Rosa, model asal Jakarta yang mencari pekerjaan di dunia hiburan malam. Ia mulai mendekati manajer bar yang sering menjadi tempat transit wanita muda yang akan dikirim ke berbagai negara. Ia tampil menawan dalam balutan dress satin merah menyala, high heels tinggi, dan rambut panjang yang dikeriting. Tidak ada yang menyangka bahwa perempuan itu sebenarnya anggota kepolisian dari Indonesia. Dalam waktu 3 hari, ia sudah menarik perhatian jaringan lokal. Seorang pria bertubuh besar, dikenal sebagai tangan kanan Keo Chanfit, mulai mengajaknya masuk dalam jaringan perekrutan. Rani pura-pura tertarik, bahkan sesekali menggoda pria itu dengan tatapan dan sentuhan ringan. Tapi di balik semua itu, ia terus mengaktifkan GPS mini di kalungnya dan merekam pembicaraan untuk tim gabungan yang bersiap melakukan operasi lintas negara. Malam keempat, Rani dibawa ke markas tersembunyi di pinggiran kota. Di sana, ia melihat lusinan perempuan dikurung dalam ruang sempit berjeruji, sebagian besar dalam kondisi lemah dan trauma. Ia hampir menangis, tapi harus menahan diri. Perannya belum selesai. Ia berpura-pura tertarik membantu, bisnis, itu, meminta diajari sistem distribusi dan pembayaran. Mereka mempercayainya lebih cepat dari yang ia kira, terutama karena kecantikan dan kepercayaan diri yang ia pancarkan. Namun, malam itu juga, Rani sadar bahwa nyawanya benar-benar berada di ujung tanduk. Salah satu perempuan korban mengenalinya dari TV Indonesia dan hampir menyebut namanya. Untung Rani cepat tanggap, memeluk gadis itu dan membisikkannya untuk diam, menjanjikan penyelamatan akan datang. Tapi kebocoran kecil itu cukup membuatnya panik. Ia mengirim pesan darurat kepada tim, meminta operasi segera digelar, atau nyawanya dan puluhan korban akan lenyap sebelum matahari terbit. Pagi harinya, operasi gabungan dimulai. Interpol, Kepolisian Kamboja, dan unit khusus Indonesia menyerbu markas itu dengan taktik cepat.
Dentuman keras terdengar, disusul jeritan dan peluru beterbangan. Rani, yang sudah bersiap dengan pistol kecil di tali pahanya, langsung membantu mengarahkan para korban keluar dari bangunan. Rambut panjangnya yang semula tertata rapi kini berantakan, mukanya penuh debu dan keringat, tapi matanya tajam, penuh semangat. Ia menembak seorang pelaku yang mencoba melarikan diri sambil membawa seorang gadis kecil. Aksi itu terekam kamera seorang jurnalis yang ikut dalam tim. Dalam hitungan menit, puluhan perempuan berhasil diselamatkan dan para pelaku utama dibekuk, termasuk Keo Chanfit, yang akhirnya tertangkap dalam kondisi luka tembak. Rani berdiri di tengah puing-puing bangunan tua itu, napas terengah-engah, tapi wajahnya penuh kepuasan. Ia telah mempertaruhkan segalanya, dan menang. Kepulangannya ke Indonesia disambut gegap gempita. Bandara Soekarno-Hatta dipenuhi awak media, aparat, dan masyarakat yang sudah mendengar kiprah heroiknya di Kamboja. Rani hanya tersenyum tipis, rambut panjangnya dikuncir tinggi, wajahnya tanpa make up namun tetap memesona. Ia tak suka sorotan, tapi kali ini ia tak bisa menghindar. Presiden bahkan memberikan penghargaan khusus, dan namanya disebut sebagai simbol keberanian perempuan muda Indonesia. Meski begitu, di balik kemegahan itu, Rani merasa lelah secara mental. Ia menyaksikan terlalu banyak penderitaan selama penyamaran. Ia memimpikan wajah-wajah perempuan yang disekap, jeritan anak-anak kecil yang dijual seperti barang dagangan. Dalam diam, ia menyesap kopi di balkon rumahnya dan menatap langit sore, mencoba mencari kedamaian. Tapi ia tahu, perjuangan belum berakhir. Masih banyak sindikat lain yang belum tersentuh, dan ia merasa terpanggil untuk kembali ke lapangan, meski kali ini dengan luka yang belum sepenuhnya sembuh. Tak lama berselang, Rani dipindahkan ke Divisi Investigasi Khusus Internasional. Ia mendapat akses lebih luas, data lebih dalam, dan peralatan lebih canggih. Ia kini tak hanya beroperasi di dalam negeri, tapi juga berkolaborasi dengan negara-negara Asia Tenggara. Penampilannya berubah, lebih dewasa, tegas, tapi tetap memesona. Rambut panjangnya menjadi ciri khas yang dikenal banyak rekan internasional. Mereka menjulukinya The Panther from Jakarta. Di setiap rapat strategis, Rani hadir dengan setelan jas ramping dan langkah percaya diri, memancarkan aura yang membuat semua mata tertuju padanya. Tapi di balik kecantikan itu, pikirannya tajam dan analisisnya akurat. Ia menemukan pola-pola keuangan dari sindikat baru yang beroperasi lintas negara dengan teknologi canggih. Transaksi kripto, pemalsuan identitas digital, hingga perbudakan online. Ia tahu ini akan jadi medan perang yang berbeda. Lebih rumit, lebih gelap, tapi ia sudah siap menghadapi semuanya. Kasus berikutnya membawanya ke Thailand. Kali ini bukan menyamar, tapi memimpin investigasi. Ia ditugaskan memecahkan teka-teki hilangnya beberapa model Asia yang direkrut secara online. Mereka dijanjikan kerja di industri fashion, namun menghilang setelah tiba di Bangkok. Rani bekerja sama dengan tim lokal, memeriksa CCTV, menyusup ke forum-forum gelap, bahkan menyamar sebentar sebagai pencari kerja untuk memancing pelaku. Dalam sebuah klub bawah tanah, ia bertemu pria Eropa berbahasa Thailand fasih yang tampak terlalu sopan untuk dunia kriminal. Tapi insting Rani kuat. Ia pura-pura mabuk, mendekatinya, dan menggali informasi pelan-pelan. Dalam interaksi itu, Rani tampil menggoda, mengenakan dress biru metalik yang memperlihatkan lekuk tubuhnya tanpa terlihat murahan. Pria itu mulai terbuka, menyebut nama, Talon, identitas kode dari penghubung ke sindikat penjual organ manusia. Jantung Rani berdegup. Ini bukan sekadar perdagangan wanita, tapi lebih mengerikan dari yang ia kira. Penyelidikan makin mendalam. Rani menyelinap ke rumah sakit tua yang dijadikan tempat penyimpanan korban sebelum dikirim. Di ruang bawah tanah yang gelap dan lembab, ia menemukan ruangan penuh alat medis, tempat tidur dingin, dan bau obat menyengat. Di sana, dua perempuan terikat di ranjang dengan selang infus mencurigakan. Rani hampir menjerit, tapi ia tetap tenang. Ia segera menghubungi tim dan menunggu dalam kegelapan selama 2 jam sebelum tim penyelamat datang. Malam itu, operasi penyelamatan berhasil, dan sindikat organ manusia itu terbongkar. Lagi-lagi, Rani jadi berita utama. Tapi malam itu juga ia muntah di kamar hotel, menggigil hebat. Trauma itu nyata. Ia menangis pelan di bawah shower. Rambut panjangnya menutupi wajah, tubuhnya lunglai. Meski kuat di hadapan dunia, di balik semua itu,
Rani tetap manusia biasa. Luka batin itu tak bisa disembunyikan dengan seragam atau senyum di depan kamera. Setelah Thailand, Rani diberi cuti panjang oleh atasannya. Ia kembali ke Indonesia, menyepi di sebuah villa kecil di Ubud, Bali. Di sana, ia mencoba menulis kembali semua kisahnya dalam bentuk jurnal pribadi. Ia mulai meditasi, yoga, bahkan melukis untuk menenangkan diri. Rambut panjangnya ia biarkan tumbuh alami, kini lebih lembut dan terawat. Ia tampil dengan kaos tipis dan celana pendek, meninggalkan sejenak bayang-bayang pistol dan misi rahasia. Tapi bahkan di tempat tenang seperti itu, ia tetap waspada. Suatu malam, ia merasa diikuti seseorang. Bayangan pria asing terlihat di kejauhan. Nalurinya kembali aktif. Ia memasang kamera pengintai di sekitar villa, mengaktifkan alarm darurat, dan menyelidiki rekam jejak digital penginapan. Dugaan awalnya benar, sindikat lama masih memburunya. Liburannya tak pernah benar-benar aman. Rani sadar, selama ia bernapas, selama kejahatan masih ada, maka ia tak akan pernah bisa benar-benar berhenti. Setelah kejadian di Ubud, Rani kembali ke Jakarta lebih cepat dari rencana. Ia meminta kembali ke dinas aktif, namun kali ini bukan sebagai eksekutor lapangan, melainkan pembentuk unit elit perempuan di bawah Direktorat Internasional. Ia memilih sendiri anggota-anggotanya, perempuan-perempuan muda dengan kemampuan bela diri, bahasa asing, dan mental baja. Unit itu dinamakan Savitri, singkatan dari Special Anti-Violence International Task Force Resilient Investigators. Rani melatih mereka sendiri, di gym, lapangan tembak, dan ruang psikologi. Dengan rambut panjang tergerai, memakai tank top hitam dan celana kargo, ia menjadi pelatih dan figur panutan. Banyak yang awalnya meragukan tim khusus berisi perempuan ini. Tapi ketika mereka berhasil mengungkap jaringan perdagangan siber di Filipina dalam waktu sebulan, keraguan itu langsung lenyap. Nama Savitri mulai menggema di ASEAN. Dan Rani, kini ia tak hanya menjadi simbol kekuatan, tapi pemimpin revolusi gaya baru dalam penegakan hukum. Tahun berikutnya, Rani diundang berbicara dalam konferensi internasional di Singapura. Di sana, ia tampil anggun dalam gaun malam panjang berwarna hitam, rambut panjangnya digelung sebagian. Penampilannya memukau, tapi bukan itu yang membuat seluruh ruangan terpaku. Ia membuka pidatonya dengan kalimat, "Kami bukan korban, kami senjata." Sorakan pun membahana. Ia berbicara lantang tentang pengalaman, ketidakadilan sistem, dan keberanian perempuan untuk melawan dari dalam. Banyak peserta, terutama perempuan muda, menangis dan berdiri memberi tepuk tangan. Namun, tak semua senang. Di sudut ruangan, mata seseorang mengawasinya. Pria itu adalah mantan tentara bayaran yang kini menjadi pemburu bayaran untuk jaringan tersisa dari sindikat Kamboja. Ia dikirim khusus untuk menghabisi Rani. Setelah acara usai, pria itu mengikuti Rani ke hotel. Tapi yang ia temukan bukan Rani yang rapuh, melainkan wanita bersenjata dengan pistol tersembunyi di sepatu hak tinggi. Adu fisik tak terelakkan. Di lorong hotel mewah itu, Rani dan pria bayaran itu bertarung dalam senyap. Rani menjatuhkan koper, membuka sepatunya, dan melawan dengan tangan kosong lebih dulu. Meski bertubuh mungil, ia lincah dan mematikan. Tendangannya tepat mengenai rusuk musuh, disusul pukulan siku ke rahang. Saat pria itu menarik pisau, Rani menghindar dan menarik pistol dari balik bra khusus yang selalu ia pakai saat bepergian. Satu tembakan, tepat di kaki. Pria itu jatuh, meraung, tapi masih hidup. Rani segera menghubungi rekan di kedutaan, dan dalam waktu 15 menit, pria itu diamankan. Tapi insiden ini membuktikan satu hal, dirinya masih jadi target. Setelah kejadian itu, sistem keamanan untuk Rani ditingkatkan. Tapi ia tahu, perlindungan terbaik adalah tetap berada di medan. Selama aku jadi ancaman bagi mereka, katanya pada komandannya, berarti aku melakukan yang benar. Dan dia bersumpah tidak akan berhenti. Setahun kemudian, Rani menulis buku berjudul Panther Berambut Panjang. Buku itu langsung jadi bestseller. Ia menulis dengan jujur, tentang rasa takut, darah, air mata, dan juga luka batin yang tak pernah benar-benar sembuh. Ia tidak menggambarkan dirinya sebagai superhero, tapi sebagai manusia yang terus belajar untuk tak menyerah. Di acara peluncuran buku, ia mengenakan dress putih sederhana, rambut panjangnya dibiarkan jatuh di bahu,
dan wajahnya tersenyum hangat. Banyak perempuan muda datang dan mengatakan bahwa Rani telah mengubah hidup mereka. Ia menjadi ikon kekuatan perempuan di Asia Tenggara. Tapi lebih dari itu, ia adalah simbol bahwa kecantikan dan keberanian bisa bersatu dalam satu tubuh. Ia juga membuka yayasan penyelamatan korban perdagangan manusia, yang kini sudah membantu ratusan perempuan memulai hidup baru. Meski tak lagi selalu turun ke lapangan, pengaruh Rani justru semakin luas dan mendalam, bahkan lintas generasi. Kini, Rani Savitri hidup di antara dua dunia, sebagai perwira elit yang masih memimpin operasi besar, dan sebagai figur publik yang dihormati banyak orang. Setiap pagi ia masih berlatih bela diri, menembak, dan membaca laporan kasus. Tapi setiap sore, ia duduk di balkon rumahnya, menulis, memutar lagu jazz, dan merawat tanaman. Rambut panjangnya yang hitam mengilap masih jadi ciri khas. Sesekali ia masih mendapat ancaman, tapi ia tak gentar. Ia tahu, dunia tidak akan pernah benar-benar aman. Tapi selama masih ada orang seperti dia, selalu ada harapan. Di cermin, ia melihat bayangan seorang perempuan muda yang pernah gemetar di depan sindikat internasional, kini menjadi legenda hidup. Dalam hati, ia berbisik, "Aku bukan pahlawan. Aku hanya tidak pernah menyerah." Dan cerita Rani Savitri pun akan terus hidup. Di medan operasi, di hati para korban, dan di setiap gadis yang bercita-cita menjadi kuat sepertinya.